ada satu kalimat yang benar-benar sangat banget ke aku, dalam banget. Sangat apa? Sekali lagi. Bareng-bareng 1, 2, 3. Tahu aja ngomong apa? Apa? Ketika saya cari suami, saya cuma ngomong gini sama calon suami saya. Oh jangan. Diajarkan. Iya, saya diajarkan, makanya berbagi ilmu tadi kayak saya bilang. Ilmu cari suami. Iya. Hi everyone, welcome back to my channel and this is Sebat Sastra. Yeay! Back to our studio everyone. Alhamdulillah. Emangnya video masih habis ya? Udah habis videonya? Masih banyak Masih cerita banyak kita dong harusnya ya. Yang masih disimpan. Nggak banyak juga yang belum di launch, belum ditayang ada. Jadi karena memang kemarin permintaannya banyak banget guys tentang shock culture chapter 2, culture shock chapter 2. Jadi kali ini kita akan bikin culture shock chapter 2. Katanya kemarin kan Sastra masih punya kayak 3 juta list. Betul. Semuanya masih banyak banget, masih ada 3 juta list dan banyak lagi sebenarnya. Karena memang to be honest, kita kan keep reacting everything for 3 years and then after that we go there witnessing by our eyes. Itu benar-benar kayak surprise banget. Banyak hal yang oh ternyata benar ya, oh ternyata ada yang benar, kurang benar pun ada, seperti itu. Jadi akan kita sampaikan di video kali ini. Ya ada lagi teman-teman yang ingin mulai duluan mungkin culture shock-nya boleh? Aku. Oke, silakan. Saya. Neslo, Aha. tahu kan? Iya Neslo, kan? betul. Neslo. Mencoba pertama kali Neslo, ketika dikasih, brek. Oh my god. Kamu kaget? Kaget. Kaget Karena apa? kok pakai apa ya? Oh, Ada yang pakai pakai kayak pot tempat bunga. pot Pot bunga. atau pakai pernah waktu itu di kayak tempat sendok di rumah Oh tempat iya. Keranjang itu. keranjang Keranjang kan sendok. besar banget, udah gitu di plastik, Di plastik. dikaret tepi, di Diikat tepi. tepi. Itu apa namanya, sebuah apa namanya, Ya, tampilan yang Tampilan. aneh Sangat mungkin unik ya. ya. iya, Betul, sangat betul. unik. Jadi pertama kali pada waktu pertama kali di satu kedai, oh mungkin ini adalah ciri khas kedai tersebut. Mungkin begitu ya kan. Betul. Lucu juga ya pakai pot bunga. Betul. And then nextnya kita pergi ke kedai kedua. Betul. Also Neslo. meet the same one. Oh, I got Oh my god. same. Betul. Apakah seperti itu? Iya, betul. Dan akhirnya Iya. ternyata saya juga tersadar ternyata lebih enak menggunakan pot tersebut. Iya. Ya ternyata kalau pakai plastik Takut tumpah ya. nggak tumpah gitu, jadi lebih firm aja. Iya. Jadi Neslonya bisa goyang kiri kanan Iya. tapi tidak tumpah gitu. Jadi oh iya ya betul ya, daripada kita tenteng pakai tangan gitu kan. Bener. Jadi Kita kan once pengen Iya. main handphone dan minuman tetap di atas meja gitu. Namun wow, dan kita mau langsung pergi, kita langsung bisa angkat itu Betul. plastiknya seperti itu very efficient Itu actually. tuh Mister itu dengan porsi yang sangat banyak. Betul. Itu bener-bener Porsi orang Malaysia tuh puas. bener-bener Puas banyak. banget. Jadi biasanya aku kalau makan sambil minum kan. Ini tuh Nggak masih boleh. ada. Nggak Emang nggak boleh di sih. Malaysia sambil kamu minum nggak boleh. makan sambil minum. Kamu akan meninggalkan banyak makanan yang tersisa. Makan aja dulu kau. Iya, sampai kenyang. Sampai habis kau baru kau minum. Iya. Minum kau bisa tapau. Dan itu tapau. banyak, tapi Iya. itu banyak banget Betul, Neslonya. benar. Porsi orang Malaysia benar banyak itu. Keren Itu sekarang Itu kamu. sih baru Oke, satu baru satu itu. itu. Mister aja mau nambahin? Aduh banyak banget. Oke. Ada since I really love history, Mister. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang sangat menginspirasi. Saya ingin sekali banyak orang Indonesia yang datang ke Penang, yang datang ke Penang, datang ke Perak, ya. Karena kebetulan kan menuju ke Penang kan kita road trip dan Betul. kita melalui Perak ya. Ke typing. Iya, kita datang ke apa? Istana Lamanya Perak. Perak. Istana Lama Perak. Istana Kuning sebenarnya. Istana itu. Kuning, oke. Lalu yang sekarang Istana Lama yang menjadi galeri ya, yang galeri waktu itu ditutup tapi kita bisa foto-foto di Betul. luarnya saja. It's very inspiring karena kenapa? Mereka mengelola dan merawat gedung-gedung itu dengan sangat baik, Betul. tanpa menghilangkan unsur kolonialismenya. Betul. Gitu. Jadi ditinggalkanlah oleh bangsa kolonial, tapi mereka tidak serta-merta untuk menghapus segala macam tanda-tanda bahwa negara tersebut pernah diduduki oleh bangsa lain, tidak. Tapi
ya mereka menghitung itu sebagai sesuatu ya ini diwariskan dan sudah menjadi harta benda mereka semua gitu ya, menjadi warisan, dan itu diakui juga oleh UNESCO. True. Di Penang diakui oleh UNESCO sebagai kota dengan cagar budaya yang banyak dan terpelihara sampai detik ini gitu. Dan itu ya saya suka sekali. Karena kamu suka bangunan banget ya. Suka sekali bangunan dan sejarah. Jadi kalau di sini seperti yang mungkin teman-teman sudah simak di video kita di Penang ya, perbedaannya adalah banyak sekali. Misalkan seperti museum-museum yang berada di wilayah Jakarta sebelah utara, itu kan daya karat atau korosinya kan lebih tinggi kan, tapi sampai ada yang kebakaran atau sampai ada yang hancur, gedung-gedungnya banyak yang tidak terpelihara. Ini menjadi inspirasi sih sebenarnya bagi kita kaum muda untuk menjaga heritage yang mungkin memang bukan dibangun oleh bangsa kita tapi diwarisi oleh bangsa kolonialisme dan sekarang menjadi harta benda yang menjadi salah satu kekayaan kita juga gitu. Oh, agree with you. Yeah. Yes. Oke, kalau aku ada beberapa, masih banyak sih sebenarnya, seperti kalian bilang tadi 3 juta list itu. Dan salah satunya ada yang pertama, kaget banget ketika kita datang ke Masjid Malaysia, itu ada 2 atau 3 yang ingin aku highlight. Yang pertama, ketika kita datang ke Masjid Malaysia, selalu akan ada orang asing atau orang non-muslim yang datang di situ untuk belajar. With the code ya? With the code. Iya. Entah bagaimana cara orang Malaysia melestarikan ini atau memulai ini sehingga orang asing pun, orang non-muslim pun mau datang ke masjid, mau cari tahu apa kegiatannya, mau cari tahu apa aktivitas yang ada di masjid, mau cari tahu apa itu Islam. Seperti itu. Selalu seperti itu. Di semua masjid-masjid yang kita ke Shah Masjid Alam. Pink. Ya, Masjid Pink yang Putrajaya. Ke Shah Alam. Kemudian yang ada di Perak juga. Iya. Oh iya Perak juga ya. Apa namanya, masjid kecil Ibu Ubudiah, Masjid Ubudiah. Oh my god. Di mana-mana. Also ketika aku ke Johor, itu masjidnya selalu seperti itu. Blue Mosque juga masjid Blue Mosque itu bukan wilayah masjid wilayah persekutuan Malaysia. Ya. Itu juga itu ada orang non muslim datang mau belajar Islam seperti itu luar biasa banget. Iya. Dan yang pernah kita lihat juga ya. I don't know why gitu. Jadi orang-orang tuh nggak merasa takut, nggak merasa segan, nggak merasa tidak enak untuk datang ke masjid. Jadi benar-benar merasa nyaman. Oke, aku mau datang, dan selalu diberikan tempat untuk orang-orang tersebut untuk belajar, untuk melihat dan untuk memerhatikan. Iya. Wow, itu yang pertama. Yang kedua, ketika sholat di Masjid Malaysia, seperti sholat bukan di Malaysia. Kiri kanan kamu tuh kayak ada bule, ada orang berkulit hitam, ada orang Korea, orang Cina, semua sujud bareng-bareng di situ, semua sholat di situ, dan kita merasa, wow, nggak heran, nggak salah kalau mengatakan bahwa Malaysia is truly Asia. Jadi benar-benar ketika kamu sujud itu, kamu sholat itu, ini kayak bukan di Malaysia, kayak bukan di Asia deh, seperti itu, karena memang semua ras ada di situ, sholat bersama kamu. Kalau di Indonesia, mungkin aku ketemukan itu hanya kayak di Istiqlal mungkin. Tapi kalau di masjid-masjid biasa kan nggak ada. Tapi kalau ini masjid biasa pun ada orang-orang seperti itu. Wow, itu luar biasa banget sih. Itu berkat-berkat yang dimiliki oleh Malaysia ya sepertinya ya. Pengalaman ketika kita berada di Malaysia mengalami diversity, bukan hanya local diversity, tapi international diversity. Itu adalah sebenarnya ras keempat yang ada di situ. Ada Melayu, ada China, ada India, dan ada international. Wow. Yang keempatnya. Karena memang banyak banget orang internasional yang ada di situ. Dan kebiasaannya, kebudayaan yang ada di Malaysia itu betul-betul kontras dan saling menopang dan memperkaya satu sama lain gitu. Dan itu yang membuat kita pengen balik lagi, pengen datang lagi karena pengalaman-pengalamannya sangat luar biasa. Tertanam di wisata kulinernya. Itu above all sih wisata kuliner. Culture shock lagi? Ya, culture shock berikutnya adalah ya ada dong, misalkan ada dong, kan 3 juta. Bahwasanya ketika kita ada di Malaysia, orang Malaysia itu tidak percaya tahayul. Nah, kalau di Indonesia superstitious ya. Tuh banyak sekali tuh ya. Karena mungkin kebudayaannya sangat dekat dengan mitos ya. Jadi melebur dengan mitos-mitos. Namun kalau di Malaysia tuh kayaknya lebih kayak make sense aja gitu ya, kayak misalnya burung gagak gitu. Kalau di Indonesia burung gagak itu berlambangkan
minta apa kematian, bad luck, ya, seperti namun di Malaysia it's a kind of sebuah keseimbangan alam yang harus dijaga, why not, dan let them live seperti itu. Iya. Mereka cuma berpegang pada dua hal, kitab sains dan kitab suci. Jadi sesuatu yang tidak ada termaktub di antara kedua kitab tersebut ya, sains dan kitab suci ya tidak ada berarti tidak gitu. dibuat-buat. Tidak dibuat-buat berarti tidak ada. Ada satu hal lagi misalnya Apa? yang ingat untuk culture shock yang ada di Malaysia. Malaysia never sleep sepertinya. Never benar. Kita mau ke kedai ya, Betul. ke kedai jam 11, jam 12 itu mereka masih ramai. Kita pulang jam 3. Jam 3 itu mereka masih ramai. Even kamu masih ingat di pavilion? Iya. Itu sudah pukul 12 malam dan masih Jam 3, hampir jam 3 kita pulang itu. Di pavilion itu yang Iya, mereka Kamis nyanyi malam di ya. tengah Itu jalan. Kamis malam loh. Sebelum meet and Oh my greet itu. Iya. God. Itu Wow. kita dijemput makan di satu tempat dan kita selesai malam banget. Kemudian Yes. kita harus berpindah dari apartemen satu ke apartemen yang lain juga. Itu jam 2 malam. Dan kita masih lihat Mereka masih masih ramai, beraktivitas. masih Padahal itu beraktivitas. malam Jumat ya, apa? Kamis malam. Kamis malam seperti Kamis itu. malam. Kalau di Indonesia, nah ada kemarin kakak juga ada yang datang dari Malaysia datang ke Indonesia. Di Indonesia tuh jam 9 udah mau tutup. sudah tutup. Sudah close order. Iya, Tidak close terima. order jam 9. Kita tak boleh makan lagi katanya. Tak boleh kita order lagi. Iya. Sedangkan di Malaysia kalau mau order mau apa tuh Close benar-benar order. sampai jam 12, jam 2 pun masih ada restoran yang buka. Kalaupun tutup di malam hari itu biasanya tutup jam 1 pagi. Iya. Jam 12 malam. Jadi memang betul-betul sudah tengah malam gitu baru tutup ya. Luar biasa banget loh, dan that's why you say that Malaysia is never sleep gitu, benar-benar. Karena memang banyak beraktivitas malam dan selalu ada provide untuk mereka juga untuk cari makan seperti itu. Jadi kedainya tuh buka terus. Dan itu bukanlah sesuatu yang sulit yang untuk ditemui ya, kedai yang buka itu, karena itu adalah salah satu indikator dari kemajuan sebuah ekonomi bangsa gitu, karena ya seperti New York, the city never sleep. Kuala Lumpur, the city never sleep. Betul. Nggak cuma Kuala Lumpur ya, di Georgetown juga, di Penang juga never sleep. Karena ketika sebuah kota banyak sektor pekerjaan diisi oleh pekerja-pekerja lebih selama 24 jam gitu ya, berputar terus, ya pasti sekelilingnya juga akan tumbuh, support perekonomian sekelilingnya, rumah makan dan lain-lainnya. Dan itu terbukti di wilayah Kuala Lumpur dan di Georgetown ya waktu itu kita ya. Bukan hal yang sulit untuk menemukan makanan di malam hari, terutama untuk saya. Karena memang katanya sih orang Malaysia memang suka makan. Jadi in case malam-malam lapar pun mereka very easy to find restoran, find food gitu seperti itu. Oke, next is culture shock-nya adalah yang benar-benar beda nih sama Indonesia nih guys, khususnya Jakarta, karena kita tinggal di Jakarta. Itu support Malaysia buat Palisade is a very massive seperti, dan itu tidak setengah-setengah ditunjukkan, namun benar-benar ditunjukkan dengan all out. Kita bisa lihat melewatin Kuala Lumpur nih sekarang. Gedung-gedung semuanya tidak ragu, tidak takut untuk menunjukkan support terhadap Palestina. That's the thing. Institusi negara, institusi pemerintah, institusi swasta, semua. Even ada lampu-lampunya, kalau nggak ada atribut bendera, ada lampu-lampunya. LCC juga kan seperti ada itu. Warna bendera Palestine. Itu benar-benar masif banget support yang diberikan. Kalau di Jakarta, gimana tuh? Di jalan kita nggak melihat misalnya support yang benar-benar mungkin tidak ditunjukkan ya, mungkin tidak ditunjukkan dengan lampu ataupun bendera yang dipasang. Masih jarang sekali kami lihat dukungan ada dukungan untuk teman-teman atau saudara-saudara kami di Palestina itu banyak through di social media, jujur through di social media, sehingga ketika kita melihat ada bendera Palestina di pinggir jalan itu menjadi sesuatu yang istimewa. Tapi kalau di Malaysia istimewanya adalah hampir semua gedung tidak ragu-ragu showcase how huge the flag of Palestine. Restoran, gedung pemerintahan, gedung perbelanjaan, gedung monumental, betul gitu loh. Yes. Kalau di Indonesia itu benar-benar kayak gimana ya? Mungkin support dengan hati, mungkin kurang ditunjukkan seperti. Jadi, wow, itu sayang banget loh menurut aku. Dan ketika kita benar-benar in terms of supporting others, kita bisa belajar dari Malaysia. Kenapa? All out gitu, nggak setengah-setengah supportnya. Oke, nggak lewat sosial media doang, nggak hanya lewat hati doang, nggak hanya lewat doa doang, namun bener-bener ditunjukkan gitu. Di
outlook-nya mereka juga mereka tunjukkan gitu loh. Ya, dipastikan semua orang yang memiliki kepentingan terhadap kemakmuran warga Palestina itu dapat melihat bahwa satu negara ini sangat mendukung. Ya. Oke, then next adalah satu nih guys. Do you teach English? Yes, Okay. yes, I've been teach English. I'm a English teacher. Sastra Inggris juga, lulusan Inggris. Tapi ketika aku bertemu dengan orang Malaysia, emak-emak Malaysia ngomong Inggris, saya minder. Bapak-bapak Malaysia, opa-opa tuh means Indonesia tuh kayak kakek-kakek, datu-datu, grandpa, bapak-bapak yang sudah senior itu. Saya cikgu bahasa Inggris, saya merasa minder. Minder tuh apa? I'm not confident anymore. Whenever I talk with emak-emak in Malaysia, whenever they speak English, oh my god, aku bilang, oh my god, to be honest, aku menarik diri aku karena memang they speak kayak tidak pakai pikir. Kalau saya ngomong bahasa Inggris, saya masih pikir. Berikutnya ngomong apa ya? Berikutnya mereka translating ya. Yes, tapi mereka kayak bener brr. Oh my god. Yang datang saat kita meet and greet itu benar-benar semuanya fluent in English. Ini bukti lagi juga Mr. Sastra dan Mistika bahwa orang Inggris datang ke Malaysia bukan hanya untuk mengambil keuntungan, tapi juga untuk mendidik dan memastikan bahwa budaya dan bahasa Inggris benar-benar diaplikasikan di hidup mereka sehari-hari sampai detik ini ketika orang Malaysia ingin sekolah ke luar negeri khususnya Inggris itu mereka akan dipermudah, dibiayai, dikasih kemudahan, dikasih keringanan dalam biaya, memang diprioritaskan juga dibandingkan orang-orang yang lain. Mereka mendapatkan slot yang lebih banyak dibanding orang-orang yang terutama lain. Terutama cikgu. Or anyone who wants to study in British, in English seperti itu, in England. Jadi prioritas orang Malaysia tuh seperti itu. Ya, jadi gini Mister, beberapa orang yang kita temui gitu kan, mereka itu pasti selalu bilang, oh ya anak saya di England, di mana, di luar negeri mereka ya kuliah atau kerja. Terus satu hal yang aku pelajari dari orang Malaysia, jadi benar, pendidikan adalah hal utama. Ada satu kalimat yang benar-benar sangat banget ke aku, dalam banget. Sangat apa? Sekali lagi. Bareng-bareng 1, 2, 3. Tahu ada yang ngomong apa? Apa? Ketika saya cari suami, saya cuma ngomong gini sama calon suami saya. Jangan. Diajarkan. Iya, saya diajarkan, makanya berbagi ilmu tadi kan. Ilmu cari suami. Iya. Dia bilang gini, I don't need an expensive bag. I don't need a dozen of flowers. What you have to do is you have to guarantee that my children, our children will get a good education. A better education. Better education. Itu oh my god. Bener. Itu yang benar-benar bikin aku. Bener. Oh iya. Iya, bener keren. Seperti itulah posisi education untuk wanita-wanita Malaysia, untuk orang-orang Malaysia. Makanya they don't try to look expensive, Mister. Don't try hard to look expensive. Let their brain expensive. Let their value expensive. Because that is the most crucial, expensive, luxurious investment in their life. Oh my god, that's true. Wow. Oh my god, inspiring. That's true. Dan itu bener-bener banget ya ketika dengar itu sekali lagi. Benar. Luar biasa banget loh. Wow. Amazing. True. Itulah kenapa ketika mungkin ini menjadi elaborasi dari seluruh alasan kenapa kita sangat merasakan orang-orang Malaysia itu segitu hangatnya ya. Karena orang yang berpendidikan itu dan mengamalkan pendidikannya dengan baik itu pasti adabnya juga tinggi. Mungkin itu adalah alasan kenapa mereka semuanya hangat sikapnya pada kita, kenapa mereka memperlakukan kita dengan cara seperti keluarga. Itulah mungkin ya, karena quotes yang tadi Mistika sampaikan sampai gitu. But that's true. Oke. Satu lagi yang mungkin tambah sebelum kita closing video ini, bahwasanya yang benar-benar bikin aku surprise, mungkin orang-orang Malaysia nggak notice ini, tapi kita orang asing yang datang ke situ kita notice. Saking banyaknya orang-orang asing yang datang ke Malaysia untuk cari kehidupan, itu aku bisa saying bahwasanya Malaysia tuh tidak mencoba untuk blok rezeki orang. Tidak mencoba untuk blok atau menghambat rezeki orang. Siapapun boleh datang ke Malaysia. Siapapun boleh cari nafkah di Malaysia. Sehingga membuat Malaysia itu menjadi sebuah negara yang berkah.
secara tidak langsung mungkin orang Malaysia tidak sadar ketika they let people come to their country untuk mencari penghidupan. Ketika mereka orang mencari penghidupan, mereka kirimkan uang itu ke daerah-daerah mereka untuk menghidupi anak keluarga mereka, untuk menghidupi sekolah anak-anak mereka. Itu menjadi berkah buat Malaysia secara tidak langsung. Sehingga that's why negara ini benar-benar disayang sama Allah. Benar-benar disayang sama semua orang. Benar-benar berkahnya tuh nggak habis-habis. Dan semoga tetap dijaga oleh Allah dan diberikan pemimpin yang benar-benar amanah terus sehingga benar-benar bisa memimpin Malaysia ke arah yang lebih baik. Itu yang aku sampaikan. They let people come to their country to find living. Guys, isn't it amazing? It's not from bayangkan berapa juta orang Indonesia yang benar-benar Malaysia itu adalah sebuah jawaban daripada doa-doa mereka. Orang Indonesia begini terus, ya Allah cari berikan rezeki. Allah jawab ke Malaysia. Rezeki kamu di Malaysia, rezeki kamu seperti berapa juta orang Indonesia aja. Ada orang Bangladesh datang ke situ, ada orang India datang ke situ, ada orang bule pun datang ke situ. Jadi ini membuat kayak negeri ini berkah gitu, Mister. Berkah buat banyak orang. Negeri ini bermanfaat buat banyak orang. Seperti itu. They don't try to block the luck of other people and they absorb it by themselves. No, they don't nggak kayak take it for themselves only, but they share apa yang sudah Allah kasih, apa yang sudah Allah janjikan kepada umatnya. Ada di Malaysia, orang datang ke Malaysia. Seperti itu, nggak diusir. Ya, diusir kalau memang kamu datangnya tidak baik, tapi ketika kamu datang dengan baik, they are so warm, they are very very welcome. Seperti itu yang aku sampaikan. Isn't it amazing? It's amazing karena menurut aku kenapa ya bisa sampai begitu? Nah, jawabannya ya yang aku yakini adalah ketika mereka berpegang teguh pada kitab suci mereka mengamalkan semua hal-hal yang diajarkan oleh kitab suci mereka, dalam hal ini Al-Quran ya Mister. Al-Quran itu kan sebagai landasan pembuatan undang-undang dan hukum di Malaysia ya. Aku bisa yakin begitu karena lambang negaranya saja ada tulisan Jawi ya, atau kita sebutnya huruf hijaiyah dari Al-Quran gitu. Itu tadi Mister Sastra bilang Malaysia membuka pintunya seluas-luasnya. Mungkin memang di awal-awal orang-orang ini keterampilannya tidak segitu berpengaruhnya pada kemajuan negeri. Tapi Malaysia senantiasa membuka diri untuk melatih, menyediakan pelatihan-pelatihan, kemudian membersamai pertumbuhan mereka, sehingga tidak sedikit loh mereka yang bisa membantu kemajuan negara Malaysia. Gitu. Betul sekali. Dan mungkin yang terakhir yang aku tambahkan, aku baru sadar ada sebuah lirik lagu Malaysia yang benar-benar bikin aku kayak shock gitu. Oh ternyata ini artinya. Melenggang, hai melenggang, tari lenggang. Kalau baik hati, nanti orang pun sayang. Ih, cantiknya lirik. Tahu nggak lagu itu? Aku awalnya lagu itu tahu, I just understand that. But when you experience it and then you understand it, the meaning is gonna be more than that. Ternyata orang Malaysia itu sayang sama kita karena orang Malaysia berpikir kita berbuat baik kepada mereka, seperti itu. Dan actually we are not trying to impress, not at all trying to karena impress. kami juga tidak tahu apa yang kami punya. Betul gitu. We are just trying actually to find the good things from Malaysia and we need to bring back to Indonesia. Something yang guys ternyata di Malaysia itu seperti ini loh, nggak ada tukang parkir. Kalau orang yang cuman berpikir kok menghina Indonesia, hey, tidak seperti itu sayang. Jika kalau mau pikir, memang kenapa ya harus ada tukang parkir? Ini kan tol, sudah dibayar, seharusnya seperti itu. Kenapa nggak seperti itu pikirannya? Kenapa nggak bisa kita memberikan sebuah keadilan? Orang udah bayar, kenapa harus bayar lagi di dalam? Seperti itu. Orang sudah bayar, kenapa harus pipis, buang air kecil, buang air besar aja, kamu harus masih bayar? Simple thing like that. Belum yang besar-besar. Oh ternyata di Malaysia tuh education-nya tuh, uang negara tuh number one is for education. Kenapa nggak Indonesia nggak seperti itu? Loh kok menghina Indonesia? Nggak menghina sayang. Coba dipikirkan lagi. Seperti itu, we are trying to bring that value to Indonesia, not trying to impress Malaysian people actually. But the thing is, viewer kami yang ada di Indonesia, beberapa mungkin masih melihat itu sebagai sebuah kayak
hinaan buat Indonesia. Loh kenapa Cherry ini malah hina Indonesia? Nggak seperti itu sayang. Jadi ketika kita hidup itu memikirkan sesuatu banyak sisi gitu. Coba pikirkan dari sisi-sisi yang lain. Apa tujuan daripada channel ini seperti? And seperti kita bilang, we are not trying to impress Malaysian people. We are just saying what we want to say for the sake of our own good, for the sake of the good of our own country only sebenarnya. Namun orang Malaysia more appreciate apa yang sudah kita lihat, apa yang sudah kita lakukan dibanding virus-virus yang ada di negara kami sendiri. Seperti itu. Ya, banyak juga yang bertanya, kenapa harus Malaysia kalau mau membanding-bandingkan? Bukan membanding-bandingkan, kami hanya mau belajar dari negara yang paling dekat. Ya. Kami mau belajar dari negara yang kira-kira sejarah kemerdekaannya hampir mirip waktunya. Kami ingin belajar dari sebuah negara maju yang latar belakang budayanya juga mirip dengan Indonesia. Sama bahkan ya. Betul. Melayu Yang gitu. mungkin mereka tidak tahu, pemimpin kita sendiri dia belajar dari dari Malaysia. Iya, dari Tun Mahathir Muhammad bagaimana membangun ibu kota baru ini Iya. itu. Infrastruktur pendidikan, semuanya. Jadi sebenarnya buat apa sih membanding-bandingkan? Kami tidak akan mendapatkan keuntungan apapun kok. Yang paling membahagiakan kami, yang paling menyenangkan hati kami adalah ketika kami bisa mempengaruhi orang-orang di Indonesia dan kami sendiri untuk membawa hal-hal menginspirasi untuk kemudian dibangun, diterapkan di negara kami. And that's all. Wow. Semoga ya nanti suatu saat lagi. Namun sekarang sudah lebih baik lagi apa namanya viewer dan respon yang kita dapatkan di event di Indonesia juga gitu. Semoga akan lebih baik lagi ke depan tuh respon-respon yang akan kita dapatkan. Oke guys, itu aja dari kami. Chapter 2 masih banyak banget. 3 juta. Catatan saya masih banyak banget nih. Ya kan, tapi tidak sempat kita kan udah hampir 30 menit. Oke, everyone, thank you so much for watching. Hopefully you find this pretty good, don't forget to thumbs up and this channel dan subscribe. Cuma masuk Indonesia. Indonesia bisa.